Selamat pagi, hari ini kita akan masuk kembali ke pembelajaran informatika untuk di kelas 10 dengan bahasan berpikir komputasi di bagian yang kedua. Kita akan masuk ke pencarian, kemudian pengurutan, dan dilanjutkan dengan antrian dan tumpukan. Pertama, kita akan masuk kepada peta konsep berpikir komputasi. Akan ada dua bagian besar, yaitu algoritma dasar yang akan masuk ke proses searching atau pencarian, juga sorting untuk pengurutan. Begitu juga pada bagian struktur data, kita akan masuk ke tumpukan dan antrian. Yang pertama kita akan masuk ke strategi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Di mana strategi algoritma adalah sekumpulan metode atau teknik memecahkan masalah guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam hal ini, deskripsi metode atau teknik tersebut dinyatakan dalam suatu urutan langkah-langkah penyelesaian. Berikut contohnya. Anda diberikan setumpuk kartu antrian. Bagaimanakah langkah-langkah yang akan Anda lakukan untuk mengurutkannya? Kita dapat melakukan penyelesaian dengan yang pertama mencari nomor terkecil, kemudian kita taruh kartu tersebut pada posisi paling atas, dilanjutkan dengan cari nomor terkecil yang kedua, dan ditaruh kembali pada posisi kedua dari atas. Dilanjutkan nomor terkecil ketiga, maka taruh kembali posisi kartu tersebut pada posisi ketiga dari atas. Dan seterusnya hingga tersisa satu kartu saja. Mudah bukan? Nah, dalam analisisnya, dalam menyelesaikan tadi, sebenarnya ada dua langkah penting yang berulang. Yang pertama, mencari kartu nomor terkecil. Yang kedua, meletakkan kartu tersebut pada posisi yang tepat. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah contoh perpindahan dua buah ember. Misalkan ada dua buah ember yang berisi air yang berwarna. Ember A berisi air berwarna merah, sedangkan ember B berisi air berwarna biru. Bagaimana cara menukarkan isi kedua ember tersebut sehingga ember A berisi air berwarna biru dan ember B berisi air berwarna merah? Ayo mulai menjawab. Apakah ada yang berpikir A akan dipindah dengan B secara langsung atau B pindah ke A? Salah. Jawabannya adalah kita menambahkan satu buah ember C kosong. Kita akan siapkan ember C yang kosong. Langkah yang kedua adalah menuangkan air berwarna merah dari ember A ke ember C. Yang ketiga, tuangkan air berwarna biru dari ember B ke ember A. Dan yang terakhir, tuangkan air berwarna merah dari ember C ke ember B. Cukup mudah bukan? Proses selanjutnya kita akan masuk kepada searching atau pencarian. Hidup adalah pencarian yang tiada henti. Mencari adalah menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, angka, konsep, informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. Sebagai contoh, pada suatu hari kalian kehilangan baju seragam yang harus dipakai pada hari itu dan kalian mencarinya. Apa strategi kalian supaya baju tersebut cepat ditemukan? Banyak cara yang dapat kita lakukan. Misalnya, kita dapat mengambil pakaian secara acak dan mengecek apakah pakaian tersebut ialah seragam batik. Cara lain misalnya dengan memeriksa pakaian dari yang paling atas ke paling bawah. Tentunya ada banyak strategi lain yang dapat kalian gunakan. Ada strategi yang lebih baik daripada strategi yang lain, bergantung pada keadaan benda atau objek tersebut saat pencarian dilakukan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan efisien, maka diperlukan strategi algoritmik yang tepat. Berikutnya, kita akan masuk ke materi sorting atau pengurutan.
Saat merapikan sesuatu, misalnya koleksi buku, kita harus menggunakan suatu aturan. Misalnya, jika kita memiliki koleksi buku cerita berseri, kemungkinan besar kita akan menyusunnya secara terurut dari volume pertama hingga volume yang terbaru. Hal-hal tersebut merupakan sebuah proses pengurutan atau sorting, bukan? Pada algoritma pengurutan kali ini, ada 5. Yang pertama adalah bubble sort, yang kedua adalah insertion sort, yang ketiga adalah selection sort, yang keempat adalah quick sort, dan merge sort. Dalam bahasan kali ini, kita akan membahas insertion sort dan selection sort. Insertion sort, salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek. Teknik ini dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen hingga semua elemen menjadi list yang terurut. Pengurutan datanya dibedakan menjadi 2 jenis, pengurutan naik atau ascending dan pengurutan turun atau descending. Terdapat sebuah contoh. Terdapat sebuah deret bilangan seperti berikut. 2, 3, 6, 5 yang diwakilkan kartu-kartu yang seperti pada gambar. Ilustrasi dalam pengerjaan. Langkah pertama, tinjau bilangan kedua, bandingkan bilangan pertama dan kedua, yaitu 2 dan 3. Didapatkan angka 2 lebih kecil dari 3. Maka urutan bilangan tersebut akan tetap, jadi posisinya tetap 2 dan 3. Maka dari angka 2, 3, 7, 6, dan 5 akan tetap menjadi 2, 3, 7, 6, 5. Yang kedua, pada literasi selanjutnya, kita mengambil bagian yang ketiga, yaitu angka 7. Bandingkan dengan bilangan sebelumnya, yaitu 3. Karena 3 lebih kecil dari 7, maka urutannya akan tetap. Maka posisi angka 3, 7, 6, dan 5 akan tetap menjadi 2, 3, 7, 6, dan 5. Selanjutnya, pada ilustrasi kita yang ketiga, kita mengambil bilangan yang keempat, yaitu angka 6. Bandingkan dengan bilangan sebelumnya. Didapatkan bahwa 7 lebih besar dari 6. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membandingkan dengan bilangan-bilangan sebelumnya. Lalu menukarnya apabila bilangan tersebut lebih besar. Pertama, kita akan bandingkan 6 dan 7. Apakah 6 lebih kecil dari 7? Ya, benar. Kita akan menukar 6 dengan 7. Lalu, kita akan membandingkan lagi dengan bilangan sebelumnya, yaitu angka 3. Apakah angka 6 lebih kecil dari 3? Karena 6 lebih kecil dari 3, maka 6 sudah berada pada posisi yang benar, yaitu sebelum 7 dan setelah 3. Maka proses pemindahan 6 di antara 3 dan 7 biasa disebut dengan penyisipan atau insertion, sehingga nama algoritma ini disebut insertion sort. Maka urutan angka dari 2, 3, 7, 6, 5 akan menjadi 2, 3, 6, 7, dan 5. Selanjutnya, ilustrasi yang keempat. Pada literasi selanjutnya, kita akan mengambil bilangan kelima, yaitu angka 5. Didapatkan bahwa 7 lebih besar dari 5. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membandingkan dengan bilangan sebelumnya, lalu menukarnya apabila bilangan tersebut lebih besar. Pertama, kita akan membandingkan 5 dan 6.
Apakah 5 lebih kecil dari 6? Ya, tentu saja. Kita akan menukar 5 dengan 6. Setelah itu, kita akan mengecek dengan bilangan sebelumnya lagi, yaitu angka 3. Apakah 5 lebih kecil dari 3? Karena 5 lebih kecil dari 3, maka 5 sudah pada posisi seharusnya, yaitu setelah 3 dan sebelum 6. Maka di sini akan terjadi lagi proses penyisipan kartu angka 5 di antara 3 dan 6. Maka urutan nomor dari 2, 3, 6, 7, dan 5 akan menjadi 2, 3, 5, 6, dan 7. Maka dikatakan pengurutan ini telah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk pada selection sort. Selection sort merupakan algoritma pengurutan yang cukup sederhana. Dengan algoritma mencari atau menyeleksi, bilangan terkecil atau terbesar bergantung pada urut naik atau turun dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkannya dalam daftar bilangan baru yang dijaga keturutannya. Algoritma ini membagi daftar bilangan menjadi dua bagian, yaitu bilangan terurut dan belum terurut. Langkah-langkah dalam algoritma selection sort. Yang pertama, cari bilangan terkecil yang ada pada bagian yang belum terurut. Kedua, tukar bilangan tersebut dengan bilangan pertama bagian yang belum terurut, lalu masukkan ke bagian yang terurut. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai bagian yang belum terurut habis. Berikut contohnya. Terdapat sebuah daftar bilangan tidak terurut seperti berikut. 2, 3, 7, 6, dan 5. Urutkan bilangan tersebut secara menaik dengan menggunakan algoritma selection sort. Berikut tabelnya. Pada iterasi pertama, kita akan cari bilangan terkecil dari bagian yang belum terurut dari angka 2, 3, 7, 6, dan 5. Maka ditemukan nilai terkecil yaitu 2. 2 sebagai bilangan terkecil. Tukar bilangan 2 dengan bilangan pertama pada bagian belum terurut. Geser batas bagian yang sudah terurut ke kanan, sehingga angka 2 menjadi bagian yang sudah terurut. Proses iterasi yang kedua, cari bilangan terkecil kembali pada bagian yang belum terurut, yaitu 3, 7, 6, dan 5. Dan ditemukan angka 3 sebagai bilangan terkecil. Tukar angka 3 dengan bilangan pertama pada bagian yang belum terurut. Geser batas bagian yang sudah terurut ke kanan dan sehingga angka 3 menjadi bagian yang sudah terurut. Proses iterasi yang ketiga. Cari bilangan terkecil dari angka 7, 6, dan 5. Maka ditemukan angka 5 sebagai bilangan terkecil. Lakukan tukar bilangan 5 dengan bilangan pertama pada bagian yang belum terurut, yaitu 7. Geser batas bagian yang sudah terurut ke kanan, sehingga 5 menjadi bagian yang sudah terurut. Iterasi keempat, cari bagian terkecil yang belum terurut dari angka 6 dan 7. Maka ditemukan angka 6 sebagai bilangan terkecil. Tukar bilangan 6 dengan bilangan pertama, bagian yang belum terurut. Di bagian akhir, karena data tinggal 2, setelah proses penukaran, maka algoritma telah selesai dilaksanakan. Nah, kita ada tumpukan dan antrian. Tumpukan dan antrian adalah dua konsep cara penyimpanan data atau objek dalam sebuah struktur yang akan menentukan urutan pemrosesan data atau objek tersebut.
Kedua konsep ini memiliki prosedur yang berbeda dalam penyimpanan dan mengeluarkan data. Kedua konsep tersebut masing-masing memiliki peranan yang berbeda dan digunakan pada situasi yang berbeda pula. Tumpukan atau stack. Objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang menyerupai sebuah tumpukan. Objek yang pertama atau lebih dulu disimpan justru akan menjadi yang terakhir keluar. Prinsip ini disebut juga dengan last in, first out atau LIFO. Antrean, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang berupa sebuah antrean. Objek yang pertama atau lebih dulu datang juga akan lebih dulu keluar atau selesai. Prinsip ini disebut dengan first in, first out atau FIFO. Nah, bagaimana dengan kasus seperti ini? Apakah situasi ini menggambarkan tumpukan atau antrean? Di persimpangan jalan terdapat lampu merah. Apabila lampu merah menyala, mobil-mobil datang ke persimpangan tersebut harus berhenti dahulu. Ketika lampu berubah menjadi hijau, semua mobil perlahan berjalan kembali dengan urutan tertentu. Manakah yang lebih tepat menggambarkan situasi tersebut? Ya, betul. Jawabannya adalah antrian. Terima kasih sudah mengikuti rangkaian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran informatika selanjutnya. Terima kasih. Salam sejahtera.